Nah, dari sini, dari air sini masuk ke sini. Yang keduanya nih. Nah, ini terlihat ya yang keduanya. Ini tanamannya udah lama nih. Akar-akarnya udah banyak, bahkan akarnya udah menjulur ke sini nih. Ya. Ya, ini beberapa akarnya menjulur keluar. Ya, kalau dalamnya udah banyak akarnya. Ya, ini kita kasih kapas lagi, kemudian dikasih ini 2 lapis kapas, ada bawahnya pasir, ada batu-batu, kemudian ya termasuk filter alaminya ini, ya akar-akar ini masuk, kemudian baru turun ke bawah. Nah, di bawah pun masih jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Subriyani Channel, kembali lagi bersama saya Subriyani. Tapi bukan di tutorial. Saya kali ini ingin review kolam saya yang ada di depan rumah ini, ya. Kolam tapi bukan kolam untuk ikan hias, kolam untuk konsumsi. Kenapa saya memilih kolam ikan konsumsi? Ya, sewaktu-waktu kalau misalkan kepengen makan ikan begitu ya udah tinggal ambil aja di sini, ya. Ya, hitung-hitung ikan segar lah daripada kita timpan di kulkas gitu ya. Ada masa waktunya, tapi kalau di sini kan terus hidup ya. Nah, kolam ikan saya ini tetap jernih airnya. Walaupun dalamnya ya ikan nila, ikan mas gitu ya. Padahal airnya hanya berputar di sini aja, ya. Nah, seperti apa? Oke, saya akan coba berbagi pengalaman. Stay terus di Supriyadis Channel. Jangan lupa klik like-nya, subscribe bagi yang belum. Insya Allah nanti akan ada tutorial-tutorial dan tips inspirasi yang lainnya. Oke, silakan share sebanyak-banyak kalau dirasa bermanfaat. Oke, sahabat Subriyani Channel, kolam saya buat jadi 3 tingkatnya. Itu ada filternya, ya. Filter yang atas itu, yang bagian atas, ya, kayak yang seperti bagian ini ya. Ini filter utamanya, ya paling atas nih. Jadi dari pompa itu pompanya kelihatan di bawah, kemudian naik nanti ke atas ini. Di sini ada kapasnya, ada batunya, ada pasirnya, ya ditumpuk-tumpuk lah ya, kemudian diatur ya sehingga nanti jatuh ya ke bawah sini. Nah, di sini juga saya berikan filter, termasuk juga filter alami. Di sini akar-akar tanaman ini, ya tanaman ini kan tumbuh nih di air pun ya. Ada akarnya. Kemudian akarnya udah banyak masuk ke sini, dan di sini kita kasih juga batu, ada kapas dan sebagainya. Akhirnya kemudian dari air di sini turun ke kotak yang ada di sini. Nah, dari kotak sini juga sama, di sini ada akar-akar ya, kemudian kita kasih batu-batu juga ya. Baru nanti turun ke sini. Ya. Oke, kita lihat ya bagaimana jernihnya air ini. Ya. Walaupun di bawahnya ada banyak kotoran, nggak kesedot semua ya, kotoran-kotoran bekas kotoran ikan itu. Oke, sahabat Subriyani Channel, seperti ini kira-kira keadaan airnya. Bisa dilihat ya, ikannya terlihat jelas. Ini menandakan bahwa airnya jernih. Walaupun ini di bawahnya sebenarnya udah berlumut banyak tuh, ya. Lumutnya udah banyak, lihat di pinggir-pinggirnya juga banyak, ya. Kemudian karena ini saya buat pakai beton ya. Ini pakai beton, bawahnya banyak lumutnya. Ini udah lama ya, kolamnya udah lama. Terus kemudian bekas kotoran-kotorannya juga masih ada, yang nggak kesedot semua. Bisa jadi memang ini pompanya nggak seimbang ya. Saya menggunakan yang Yamano WP105 ya kalau nggak salah. Ya. Ini seperti ini. Oke, ini seperti ini tuh. Nah, kalau airnya jernih ya nggak ada kotorannya, atau misalnya paling tidak ya inilah, tentu ikannya juga pada sehat. Ini baru kemarin ya, beberapa yang diambil nih, yang besar-besarnya diambil, dimasak ya. Jadi enak banget kan, punya kolam untuk ikan konsumsi di depan rumah. Sewaktu-waktu pengen ikan ya udah tinggal ambil aja. Ya. Nah, ini kan tuh makannya juga lahap. Tandanya ikannya sehat itu kalau kita kasih makan ya lahap banget tuh. Ya, seperti ini. Itu ada ikan mas, ada ikan nila ya. Nah, seperti itu. Ya. Makan ikannya seperti biasa aja, pelet biasa ya. Oke, bagaimana saringannya? Saya akan tunjukkan saringan yang bagian atasnya ya. Oke, ini dia saringan yang bagian atas. Terlihat ini dari sini, dari pompa naik ke atas ini, dan
Di sini terlihat ada kotorannya sudah mulai agak numpuk di sini ya. Ini ada beberapa lapis ya, ada 5 lapis atau 4 lapis gitu. Saya lupa lagi. Ya. Nanti ada lapis pertama, kemudian dikasih batu-batu, lapis kedua masih batu-batu juga, terus kemudian baru nanti lapis ketiga kasih pasir ya. Setiap lapisan ada apa namanya? Ada semacam kapasnya itu, yang buat saringannya itu, filternya kan, media filternya. Kemudian baru nanti lapis berikutnya pakai batu-batu lagi, dan ini ada genting-genting ya, ada genting ya. Nah dari sini, dari air sini masuk ke sini yang keduanya nih. Nah ini terlihat ya yang keduanya, ini tanamannya udah lama nih, akar-akarnya udah banyak, bahkan akarnya udah menjulur ke sini nih ya. Ini beberapa akarnya menjulur keluar ya, kalau dalamnya udah banyak akarnya ya. Ini kita kasih kapas lagi, kemudian dikasih ini 2 lapis kapas, ada bawahnya pasir, ada batu-batu, kemudian ya termasuk filter alaminya ini ya, akar-akar ini masuk, kemudian baru turun ke bawah. Nah di bawah pun masih jernih nih, lapis ini juga masih jernih. Nah di sini saya kasih ikan, di sini ada ikan komet ya, ada kumpai itu, ada ya ikan-ikan inilah. Nah seperti ini tuh. Nah ini ya. Nah ini kira-kira ini kan ikan kecil-kecil nih. Ada komet nih, ada kumpai. Ya termasuk juga ada ikan mas konsumsi yang anak-anaknya. Masih kecil-kecil. Nah kemudian ini juga sama nih. Ini saya kasih saringan lagi sini. Ya. Ini terlihat di dasarnya kotor tapi airnya jernih. Dasarnya kotor tuh, ada kotor-kotorannya tapi airnya terlihat jernih. Ya ini seperti ini kira-kira nih ikannya tuh. Ini ikan kecil-kecilnya, ikan hias ya. Turun baru dari sini kemudian turun ke bawah. Nah jadilah di sini masih tetap bersih ya. Oke itu saya kasih ijuk itu buat media filternya ikan nila nih, supaya bertelur di situ. Oke itu saja sahabat Sobat Channel, review kolam ikan saya yang ada di depan rumah ya. Jangan lupa klik like-nya. Punya pengalaman lain silahkan tuangkan komentar di bawah ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena insya Allah nanti akan ada banyak tutorial dan tips serta berbagi pengalaman yang lainnya ya. Sampai ketemu lagi di sahabat Supriyadi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.